golong hamba-hamba yang saleh. Bagaimana jadinya jika kakek tidak termasuk golongan orang-orang yang baik? Mungkin ceritanya tidak akan seindah itu. Akan jauh lebih mengerikan dari sesuatu yang paling mengerikan yang pernah ada di muka bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Oh, aku ah, aku ngeri mendengarnya. Oh, rasanya ingin menangis mengingat dosa-dosaku di masa lalu. Ah, selagi kau punya kesempatan untuk hidup, kau bisa memperbaiki masa lalumu menjadi orang seperti yang diceritakan dalam hadis tadi ketika Ijrail itu datang dan mengantarkannya. Setelah malaikat Ijrail tadi, yang harus kau ketahui adalah malaikat Mungkar, ya. Ia bertugas menanyakan dan memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, tugasnya sama, yaitu menanyakan dan memeriksa amal manusia di alam kubur bersama malaikat Mungkar. Kemudian yang ketujuh, malaikat Raqib, sebagai pencatat amal baik setiap manusia pada saat di dunia. Kemudian kedelapan, malaikat Atid, ya, Atid, ya, dan dia bertugas mencatat perbuatan buruk manusia saat masih hidup. Kemudian ada malaikat Malik yang ke-9 sebagai penjaga pintu neraka, dan yang ke-10 yang wajib kau ketahui adalah malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga. Kemudian Tanbih, ya, malaikat itu juga memiliki sifat. Karena malaikat memang makhluk Allah yang diciptakan, ya, dan pasti memiliki sifat-sifat. Tapi tentu sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat ini berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh bangsa jin dan manusia. Simaklah dengan baik, ya. Malaikat itu dia memiliki sifat yang pertama, malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Yang kedua, malaikat selalu takut dan taat kepada Allah. Sangat jauh berbeda, bukan? Dengan sifat yang ada pada diri manusia dan bangsa jin. Iya, betul kakek tua. Manusia dan jin itu memang orang-orang banyaknya yang tolol. Tidak taat kepada Tuhannya. Bangsa manusia juga banyak yang bodoh. Banyak yang bersekutu dengan bangsaku. Iya, seperti itulah perbedaan yang sangat mencolok antara bangsa malaikat dengan bangsa manusia dan jin. Malaikat ini mempunyai sifat yang takut dan selalu taat kepada Allah. Kemudian sifat berikutnya, malaikat itu suci dari sifat manusia dan jin. Kemudian sifat yang keempat, malaikat memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa manusia. Malaikat adalah makhluk berbadan cahaya yang bisa bergerak dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik. Tua bangka, dari mana kau tahu itu? Kau jangan bertanya. Simak saja. Baiklah. Dengan kecepatan setinggi itu, malaikat bisa menempuh jarak berkeliling bumi dengan sangat singkat, yakni hanya 0,1 detik saja. Dengan kecepatan 0,1 detik saja, malaikat itu bisa mengelilingi bumi sebanyak 7 sampai 8 kali. Oleh karena itu, dari sisi kecepatan ini saja, sebenarnya kita tidak perlu membayangkan bagaimana malaikat Raqib dan Atid terus-menerus duduk mencatat amal manusia, mengawasi manusia, ya kan? Iya. Aku
Sekarang percaya. Ternyata itu semua bukan dongeng. Aku suka kepadamu. Memang, untuk mempercayai sesuatu itu, kita memang harus butuh data dan fakta. Ya, karena dengan data dan fakta itu akan menambah keyakinanmu terhadap malaikat yang kau imani dalam rukun iman yang ada. Semuanya ada 6. Iman kepada malaikat itu menjadi kewajiban nomor 2 dalam keimanan. Tanbih, aku ingin kau sambil menunggu anak-anak, bagaimana kalau kau pergi? Kau pergi, temui nenek siluman itu, bawa nenek siluman itu kemari. Apa kau bisa menuruti permintaanku? Aku tidak ingin fisiknya. Kau hanya perlu menawan rohnya saja, ya. Baik, ya. Aku akan ke sana. Akan kucabut rohnya. Bukan rohnya. Aku bukan malaikat apa tadi. Bukan malaikat Ijroil. Tapi aku akan mencabut ilmunya. Ya, aku lupa. Baiklah, Tua Bangka. Aku akan menggunakan kemampuanku untuk kebaikan. Ya, aku akan turuti perkataanmu. Aku akan mengambil kekuatan yang telah kuberikan kepadanya. Biar dia itu, si Katiem itu, menjadi lemah. Baiklah. Bagus sekali. Apabila kau mau menggunakan kekuatanmu untuk membantu cucu-cucuku, membantu orang-orang yang di sana yang sedang kesulitan menghadapi si Katiem nenek siluman ini. Aku menangkapnya. Dia ini dendam terhadap orang-orang baik karena memang di masa lalunya si Katiem ini pernah disiksa oleh bangsa wali, para wali. Makanya dia mencari orang-orang, aliran putih untuk disandra. Begitu. Aku juga tahu sejarah itu. Tidak perlu kau mengajariku. Aku lebih tahu semuanya karena aku yang mengawasinya. Iya. Aku tahu kau memang yang mengawasinya. Tapi kakek hanya memberikan ini, pengetahuan ini, pembicaraan ini kepada mereka yang menonton video ini, ya, bukan kepada kau. Ayo, pergilah. Ya. Baik, aku akan pergi. Assalamualaikum, Tua Bangka. Assalamualaikum. Jawab, Tua Bangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anak ini? Sepertinya kakek harus menunggu anak-anak datang sambil menunggu si Tanbih untuk mengambil separuh kekuatan si Katiem nenek siluman itu.